Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama iblis dan tugasnya ada begitu banyak, bahkan sebelum manusia diciptakan. Bahkan keturunannya hingga kini masih senantiasa berusaha menyesatkan manusia. Lantas para iblis tersebut memiliki keturunan dan prajurit yang terstruktur dengan rapi. Sebagian besar agama dan budaya menjelaskan tentang iblis. Mereka berkeliaran di bumi untuk mendatangkan malapetaka dengan menyesatkan manusia. Iblis pertama kali muncul dalam kisah Nabi pertama. Ia meyakinkan Hawa dan Adam untuk memakan buah terlarang di surga. Setelah jatuh cinta pada cara licik iblis, keduanya pun diusir ke bumi. Berikut adalah beberapa nama-nama iblis yang dirangkum dan dikumpulkan melalui beberapa sumber seperti hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Al-Saut. Nama pertama yang kian marak di era saat ini. Bahkan mungkin keturunan iblis yang paling berhasil di bidangnya. Cucu iblis satu ini bekerja di lini pemberitaan. Al-Saut berperan meracuni sebuah berita dengan penuh dusta. Maraknya penyebaran hoaks dan isu yang tak jelas kebenarannya merupakan andil besar dari prajurit iblis ini. Yang kedua, Al-Syabru. Nama keturunan iblis selanjutnya kerap berurusan dengan segala bentuk ujian yang menimpa manusia. Setiap kali kita menerima cobaan hidup, Al-Syabru akan memancing rasa galau dan tidak sabar dengan keadaan. Segala ekspresi berlebih dikala menderita musibah seperti mudah menangis, histeris, depresi, mengamuk dan tindakan jahiliyah lain itu berhubungan dengan pengaruh Al-Syabru. Yang ketiga, Al-Dashim. Keturunan iblis yang dinilai hebat berikutnya karena kemampuannya menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan salam terhadap keluarga yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. Dari jalur Jabir bin Abdillah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan, lalu mengutus bala tentaranya ke seluruh penjuru dunia. Yang paling besar fitnahnya kepada manusia, maka dialah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Lalu iblis pun berkata, "Demi Allah, engkau belum melakukan apa-apa." Kemudian datang lagi tentara iblis yang menyampaikan laporan bahwa dia telah membuat pasangan suami istri bercerai. "Saya tidak meninggalkan pasangan suami istri kecuali telah aku pisahkan mereka," kata iblis tersebut. Mendengar itu, iblis pun mengungkapkan, "Kau adalah sebaik-baiknya tentara." Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Nomor 4, Al-A'war. Keturunan iblis dan pasukan yang ini bertugas di bidang tindak asusila, bernama Al-A'war. Cucu iblis inilah yang kerap mengajak manusia meningkatkan nafsunya untuk melakukan hubungan seks bebas. Al-A'war mampu memberikan tegangan tinggi pada kemaluan pria dan wanita untuk menambah gairah hingga terhasut untuk berhubungan terlarang. Nomor 5, Al-Zalanbur. Nama iblis ini yang selalu siap siaga di pasar. Keturunan iblis yang satu ini akan membuat para pedagang di pasar rentan melakukan tindak penipuan serta kecurangan dalam transaksi. Iming-iming janji palsu pebisnis terhadap konsumen menjadi tipu daya Al-Zalambur. Nomor 6, Al-Walhan. Keturunan iblis yang bertugas mengganggu urusan manusia saat bersuci. Setiap manusia dihasutnya untuk ragu-ragu dan bingung saat berwudu, mandi atau aktivitas toharoh lainnya. Bahkan iblis Al-Walhan mempengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan atau boros. Nomor 7, Al-Hanzab. Keturunan iblis dan pasukan selanjutnya bernama Al-Hanzab yang secara khusus mengganggu ibadah manusia. Keturunan Nabi Adam akan dibuat malas sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, tidak khusyuk, dan banyak lagi. Sejatinya masih banyak lagi nama iblis dan tugasnya yang membawa misi besar menyesatkan manusia. Menurut sebuah riwayat,
Setiap hari iblis mampu melahirkan anak dengan jumlah besar sesuka hati. Setiap prajurit iblis yang berhasil menyesatkan manusia dijanjikan oleh iblis akan menerima mahkota yang tinggi, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan At-Tabrani. Iblis dan para prajuritnya sadar bahwa vonis kutukan Tuhan tak pernah dicabut kembali. Tapi mereka semua mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh setiap manusia di bumi, yaitu mereka semua hidup abadi di bumi hingga sampai hari kiamat tiba. Maka dari itu, usia panjang yang mereka miliki tentunya mereka gunakan dengan baik untuk mencari pengikut dari golongan manusia agar mereka semua dapat menemaninya di neraka kelak. Wallahu a'lam bishawab.